hukuman bagi koruptor. Hukumannya itu diringankan, penjara paling singkat yaitu 2 tahun. Saya heran gitu, kenapa ini masih disahkan? Padahal masyarakat banyak yang menolak. Ya, rakyat tak bisa lagi bebas berpendapat. Suara-suara yang diwakili para wakil rakyat dibungkam dan dikunci oleh kekuasaan. Jika UHP ini menjadi undang-undang, maka hukum telah tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Hukum ini berpihak pada oligarki, tapi hukum ini telah mematikan suara-suara rakyat. Pimpinan DPR dan Menkumham pun mempersilahkan masyarakat untuk menggugat ke MK jika tidak setuju dengan rancangan undang-undang KUHP itu. Tapi, apakah kita yakin MK akan mendengar? Mengingat MK sulit jadi solusi saat ini karena Undang-Undang MK sudah direvisi dan dilemahkan. LBH Jakarta pun pesimis. MK batalkan Undang-Undang KUHP itu karena kita sudah tidak percaya lagi MK hari ini. Rizal Ramli ini kepretannya selalu pedas. Kepret kok pedas ya? Kalau kepret itu keras harusnya. Mentang-mentang ipar Jokowi, MK jadi mahkamah keluarga. Waduh. Pegiat media sosial, wah ini mantan menteri ya, memberikan kritik pedas terhadap MK. Diketahui MK memang belakangan terakhir menjadi sorotan tajam masyarakat. Ya ketuanya adik ipar Pak Jokowi, itu gimana nggak disorot tajam? Usai mengabulkan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 4 tahun, menjadi 5 tahun, ini salah kayaknya ya. MK kembali memicu kontroversi dengan beredarnya isu akan mengubah pemilu menjadi proporsional tertutup di 2024. Rizal Ramli pun memberikan kritikan pedas mengenai situasi tersebut melalui akun Twitternya @ramlirizal. Ia menilai kinerja MK sekarang ini sudah semakin brutal dan tidak tahu diri. Menurutnya, sikap itu dipengaruhi oleh Ketua MK yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Rizal Ramli menilai adanya konflik kepentingan dari situasi itu. Tanpa ragu, ia bahkan menyebut MK merupakan singkatan dari Mahkamah Keluarga. Jadi rapatnya rapat keluarga. Kalau nggak di rumah Pak Jokowi, di rumah Ketua MK. Begitu mungkin maksudnya ya. Rizal Ramli juga menyoroti Ketua MK yang dinilai tidak mengerti bahaya nepotisme bagi negara. Makin lama MK makin brutal dan makin tidak tahu diri. Mentang-mentang ipar Jokowi, itu konflik kepentingan menjadikan MK jadi Mahkamah Konstitusi. Ini menyedihkan sekali saya kira ya. Sebagai hakim situ ngerti tidak bahaya nepotisme dan konflik kepentingan untuk kehidupan bernegara. Sambungnya dengan pedas. Kritikan yang disampaikan Rizal Ramli langsung mendapat atensi besar dari publik. Terbukti hingga berita ini dipublikasikan, cuitan Rizal Ramli sudah dibanjiri ribuan tanda suka dan ratusan komentar. Tak sedikit yang mendukung pernyataan Rizal Ramli dan balas mengkritisi kinerja MK. Bahkan mereka turut menyoroti nepotisme hingga pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Jelas sekali dekatnya nepotisme dengan kolusi, dengan korupsi. Kan begitu, makanya disebut KKN. Nah ini kita tampak jelas di depan mata kita. Ya bagaimana kita ingin percaya dengan keputusan-keputusan MK hari ini? Kan begitu. Ada ya pemimpin lembaga sekaliber MK di negara ini sama sekali tidak punya etika dan rasa malu. Begitu sindir warganet. Kerja di swasta aja dilarang kalau bawa-bawa keluarga. Misalnya satu perusahaan milik orang lain, kita bawa ipar, bawa menantu, bawa anak, itu pasti tidak bisa. Lah ini rezim Jokowi mengelola pemerintah, dikira ngelola toko pribadinya, bawa ipar, menantu, anak. Oh iya benar juga ya. Anaknya jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan. Konon katanya yang wali kota Solo mau naik jadi cawapresnya Prabowo, malah ya. Luar biasa itu. Ini jelas pada waktunya akan terjadi konflik kepentingan. Maka hakim harus menarik diri, mengundurkan diri sebelum potensi itu terjadi di hari X. Kenapa nggak ada yang berani pecat orang ini? Apakah karena dia iparnya Pak Ade? Bahkan kan kemarin terpilih kembali gitu. Ini yang kita heran. Maka ya sahabat Ajatena semua, saya kira situasi ini situasi yang cukup rawan dan mengerikan.
maka kita tidak bisa tinggal diam, kita harus terus melakukan edukasi ini kepada rakyat, sesama rakyat, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr gitu kan, agar inilah kita menjadi pipit ya, burung pipit yang membasahi api yang membakar Nabi Ibrahim. Jadi kita tidak lagi menjadi concern kita seberapa besar efektivitas yang kita lakukan, tapi kita terus berjalan saja ya, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ya itulah kenapa kita itu harus memilih pemimpin yang mempunyai integritas yang kuat ya Kang. Sehingga tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun, bahkan oleh partai politik sendiri yang mendukungnya itu. Nah, tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa melihat ciri-ciri pemimpin atau calon pemimpin yang mempunyai integritas yang kuat itu Kang? Nah ini harusnya dimiliki alat-alatnya oleh KPU. Oleh orang-orang yang nanti akan menerima pendaftaran calon presiden, wapres, gubernur, wakil, wali kota, bupati, dan seterusnya. Karena itu betul menjadi catatan penting, integritas itu harus wajib dimiliki. Karena persoalan kebangsaan hari ini justru di integritas itu. Ratusan pimpinan daerah terjerat OTT KPK, apa artinya dia tidak punya integritas? Terus gimana dong kita melihat seorang pemimpin ini punya integritas atau tidak? Kan mudahnya kita melihat lewat track record lagi-lagi. Ada berapa ucapan-ucapan mulia, ucapan-ucapan kebaikan yang dia sampaikan melalui mulutnya yang itu tidak terbukti di lapangan. Ini bisa dilakukan, tapi tentu agak sulit. Apalagi pejabatnya di level yang lebih bawah, bupati, wali kota gitu. Bagaimana ya kita mengurai track record orang ini, integritasnya baik atau enggak, dilihat agak sulit. Tapi yang mudahnya bagaimana? Ada alat yang mengukur itu. Apa itu? Tes psikologi. Melalui psikotes, paper and pencil, melalui assessment center, melalui wawancara, melalui role playing, melalui in basket, dan beberapa pendekatan lainnya, kita bisa melihat apakah orang ini memiliki integritas atau tidak gitu. Tapi lagi-lagi sayang, ini nggak dipakai gitu. Padahal ini dipakai untuk memilih pejabat-pejabat di perusahaan-perusahaan besar. Bahkan sebagian BUMN sudah menggunakan itu. Tapi di wilayah yang jauh lebih besarnya lagi gitu kan. Ini kan perusahaan-perusahaan besar kan tetap di sini. Kalau bicara kita dalam konteks Indonesia gitu kan. Nah yang di sini-sininya, yang di atasnya nggak dipakai. Yang atasnya kan tadi akhirnya money politik gitu. Jadi karena bentuknya pencoblosan kertas suara, akhirnya yang dimainkan adalah uang gitu. Harusnya orang-orang yang menjadi capres, cawapres, cagup, cawagup, dan seterusnya itu harus melewati dulu tes itu. Sehingga yang memimpin itu sudah bisa diindikasikan dia sebagai orang yang memiliki integritas. Idealnya kan begitu. Ketika juga sama, integritas itu kan bagian dari karakter pemimpin. Ya, syaratnya ya. Betul. Punya mental yang kuat gitu loh. Nah, pertanyaannya kemana revolusi mental yang selama ini didengungkan oleh pemerintah? Nyaris tak terdengar itu. Terdengar. Ya, itu bagian dari lip service aja barangkali gitu.